Sebenarnya potensi gedung-gedung bersejarah di Kota Semarang, khususnya di Kota Lama itu cukup banyak ya. Dan itu mengelompok kan. Mengelompok dalam jumlah banyak yang harusnya bisa terlestarikan dengan baik. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kegiatan wisata tentunya bisa saja startnya dari Kota Lama yang sudah dikenal baru kemudian bergerak ke kawasan di sekitarnya. Ini sudah pernah diusulkan lama ini sebenarnya potensi wisata jalan kaki itu kan. Problemnya kan misalnya dari Kota Lama ke Pasar Johar itu kan pencahayaan matahari bukan main panasnya. Tentunya orang membiasakan lagi memakai payung, tapi begitu masuk di Johar dia akan menembus ke Masjid Kauman lewat bawah, kemudian lewat lengkongnya Jalan Kauman dan seterusnya. Saya kira bisa satu rute yang menarik ya. Nah ini yang kayaknya belum digarap oleh Dinas Pariwisata ya. Dinas Pariwisata baru melihatnya sepotong-sepotong ya. Kota Lama sendiri, Pecinan sendiri, itu saya kira kok belum jalan menjadi satu kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan sejumlah video untuk ikut mengayuh Bagio hari jadi Kota Semarang yang tepatnya 2 Mei yang akan datang. Yang akan kita diskusikan adalah masalah-masalah yang menyangkut potensi ekonomi, terutama potensi wisata Kota Semarang. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Toto Usmanto, Master Engineering IAI, Ikatan Arsitek Indonesia kalau tidak salah ini. Ya. Beliau adalah guru besar arsitektur Fakultas Teknik Undip. Apa kabar, Prof? Baik-baik, Mas. Panjenengan adalah seorang arsitek yang kelihatannya sangat memperhatikan, sangat peduli terhadap gedung-gedung kuno, terutama di Semarang, mungkin juga di mana saja. Nah, Prof, ini kan Kota Semarang beberapa tahun terakhir ini kan berhasil ya merevitalisasi gedung-gedung kuno yang dulu hampir mangkrak, kumuh gitu, justru menjadi destinasi wisata yang cukup menarik. Nah, pertanyaan saya sebenarnya seberapa besar potensi peninggalan-peninggalan bangunan kuno di Kota Semarang ini yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata? Ya, sebenarnya potensinya sangat besar ya. Kalau kita lihat tadi diawali dari Kota Lama saja, itu kan ada 245 bangunan. Dan yang sudah menjadi bagian dari bangunan cagar budaya itu kan ada sekian banyak yang ada di Kota Lama. Itu baru Kota Lama, belum yang ada di Semarang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kembali ke belakang, Semarang itu kan berperan penting di dalam perkembangan sejarah perkotaan di Indonesia. Jadi kalau ada Batavia, kemudian Surabaya, mestinya yang ketiga itu Semarang, baru Medan, baru Yogyakarta, dan seterusnya. Tetapi potensi dalam hal bangunan-bangunan ini semula kurang diperhatikan. Jadi sampai tahun 2000 itu menurut saya belum ada perhatian khusus terhadap bangunan-bangunan itu, terutama bangunan-bangunan yang tidak difungsikan sehingga terkesan mangkrak. Tadi Mas Bambang mendiko kalau mangkrak ya memang benar. Jadi yang selamat dalam pengertian kondisi baik itu bangunan-bangunan yang difungsikan. Hanya saja ini masalahnya, itu kan pemungsian bangunan itu seringkali ditambahi dengan imbuhan-imbuhan ruang, perluasan-perluasan, dan perluasan-perluasan tadi itu belum ada guidance-nya ya, belum ada petunjuknya bagaimana memperluas, bagaimana melestarikan. Dan itu baru ada kan setelah
tahun 2010 setelah ada undang-undang itu pun kan belum ada ini ya, belum ada cara untuk melestarikannya secara tepat di lapangan. Yang kedua, kalau mengingat kawasan Kota Lama misalnya, itu yang belum ada adalah rencana pelestarian kawasan Kota Lama, itu belum ada. Yang ada hanya rencana tata bangunan dan lingkungan, tapi rencana pelestarian kawasan ini belum ada. Jadi menurut saya itu penting. Jadi meskipun Kota Lama itu katanya lebih besar dari Malaka, tapi pengembangannya masih ketinggalan. Nah, sekarang yang terjadi itu kan baru pengembangan infrastruktur dan penambahan elemen-elemen. Nah, ini tentunya diharapkan juga penambahan perbaikan infrastruktur dan elemen-elemen itu juga berlangsung pada kawasan Kota Semarang Lama lainnya. Sekarang kan Kota Lama itu menjadi bagian dari Kota Semarang Lama. Jadi tidak berdiri sendiri sebagai kawasan, tapi menjadi bagian dari Kota Semarang Lama. Jadi ada Pecinan, kemudian ada Kauman, ada Kampung Melayu. Nah, ini kalau itu bisa dihidupkan semua, menurut saya, waduh, hebat itu Semarang ya, punya jaringan wisata yang demikian tersambung gitu ya. Itu baru yang sedikit begitu saja sudah kelihatannya sudah membuat Semarang sangat populer. Padahal Semarang ini kan sejarahnya cukup panjang ya, misalnya mulai perkereta apian, kemudian pelabuhan. Betul. Nah, kalau menurut Prof. Toto, selain di Kota Lama itu di mana lagi itu bangunan-bangunan kuno itu? Banyak Mas. Itu kan misalnya contoh muda pengembangan yang sebetulnya tidak tepat tapi berhasil, itu Sampokong kan. Sampokong kan pengembangan yang tidak benar ya, tapi kan orang melihatnya menjadi suatu keberhasilan kan. Nah, oleh karena itu menurut saya kok perlu diimbangi dengan data-data pelengkap yang berupa sejarah ya. Jadi contohnya misalnya sebetulnya Sampokong budaya yang bukan main, yang tidak pernah ada di tempat lain kan. Itu dulu Mas Bambang mungkin masih ingat, di sana ada tempat untuk sholat, ada malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Kejawen, dan tanggapan wayang. Itu kan sebetulnya bukan main ya, tapi sekarang kan menjadi murni untuk kebudayaan, maaf, China ya. Ini kan sayangnya. Sebetulnya memang bagus ya, tapi sayangnya seperti itu. Itu baru yang Sampokong, ya, belum lainnya. Jadi misalnya saya yakin stasiun Tawang saja itu meskipun hanya sebagai tempat moda transportasi, saya kira juga menjadi suatu daya tarik tersendiri di kawasan Lama Semarang. Sangat banyak Mas Bang, saya kira. Kemudian yang sudah terlanjur hilang, Prof, yang sangat terkenal apa? Waduh, nah ini yang paling terkenal dan hilang itu adalah Rumah Setan. Itu kan gedungnya, aduh, kelompok apa itu ya? Itu hilang, kemudian berubah menjadi bangunan baru dan kurang berkembang dengan baik. Gedung Gulo itu juga hilang. Jadi sebetulnya banyak tidak terekam dengan baik. Kemudian kantor polisi di Jalan Pemuda yang sekarang menjadi hotel, itu kan juga ada kantor polisi yang sebetulnya terkenal juga. Nah, ini sebenarnya masih bisa diupayakan kalau ada data-data yang bisa ditampilkan yang mungkin akan melengkapi kesejarahan Kota Semarang khususnya di bidang bangunan. Jadi yang hilang-hilang itu tolong dimunculkan kembali datanya. Sehingga paling tidak itu ada upaya untuk menghadirkan kembali bangunan-bangunan itu. Ya itu data-datanya di mana, Prof? Nah itu lemahnya di Indonesia itu kan data tersebut kurang. Jadi sebenarnya harus mulai dilacak. Jadi salah satu bagian dari kenapa tadi saya sampaikan rencana pengembangan kawasan Kota Lama berbasis pelestarian itu yang menjadi kendala adalah data-data bangunan, kesejarahan bangunan itu yang berbentuk gambar-gambar lama, foto-foto lama itu kurang gitu ya. Jadi yang terjadi sekarang hanyalah pendataan existing bangunan yang ada. Jadi dari data existing itu kemudian dikembangkan sebagai bagian utama untuk merenovasi. Nah, bangunan-bangunan kuno yang hilang ini kan nggak ada datanya, Mas. Seperti Gedung Gula itu kan hanya ada fotonya aja, tapi nggak pernah ada datanya, kayak apa, tata ruangnya seperti apa. Ini kan sayang ya. Ya, jadi
sekarang lebih banyak konsepnya revitalisasi, pemanfaatan, bukan pelestarian ya, Prof. Nah, harusnya kan kebalik. Bagaimana pelestarian itu dengan cara direvitalisasi berdampak menghasilkan kegiatan wisata kan. Itu kan. Yang terjadi di Semarang kayaknya kan bagaimana menghidupkan kawasan kota lama agar menjadi destinasi baru dan kemarin jadi upaya untuk World Heritage. Ini jadi agak berbeda. Yang satu pelestarian dulu diutamakan agar menghadirkan wisatawan. Yang kedua wisatawan dipacu untuk datang dulu, mungkin ya dalam tanda petik, kemudian baru pelestarian. Ini juga hal yang menarik sebenarnya. Prof, kalau Kanjengan itu tidak termasuk bangunan kuno? Gimana? Kanjengan yang hilang itu tidak termasuk bangunan kuno? Bangunan kuno itu kan bangunan Kanjengan yang Kabupaten Kanjengan, yang arsitekturnya Hindia Belanda itu, dengan dasar arsitektur Jawa. Itu kan pendopo Jawa, tapi digarap oleh orang-orang Hindia Belanda. Itu kan dulu ketika roboh kan dipindah ke Mas Bambang, dipindah ke Gunung Talang di itu kan. Kemudian kena angin, kayu-kayunya ditaruh di rumah wali kota kan, kemudian dimakan rayap. Ini kan sayang ya. Jadi bangunan-bangunan yang roboh tadi itu tidak ada upaya untuk kemudian merekonstruksi kembali. Ini mungkin semangatnya berbeda kan, dulu kan semangatnya pembangunan, sekarang semangatnya pembangunan mungkin masih ada plus pelestarian ya. Gitu, sayang. Iya, ini bicara pengandaian ya, Bro. Barang udah hilang itu. Itu seandainya dulu dilestarikan, direvitalisasi di tempat itu, tetap aja potensi destinasi wisatanya juga tetap besar di situ ya sebenarnya. Sebenarnya direkonstruksi kan, tapi Mas Bambang kan tahu bahwa pengembalian alun-alun Semarang yang sudah berjalan itu kan menjadi alun-alun modern itu kan salah satunya dulu kan yang mengusulkan saya untuk dikembalikan itu ketika pertokoan Kanjengan dibangun itu tidak mempertimbangkan bagaimana mengembalikan bangunan Kanjengan yang tadi Mas Bambang tanyakan itu. Sayang itu andainya bangunan Kanjengan yang hilang itu dimunculkan kembali, kemudian di situ ada pertokoannya, saya kira akan lebih baik lagi. Dan akan tetap ekonomisnya tinggi. Ya, nah itu. Jadi memang seringkali pendanaan itu sulit, kemudian pendanaan itu berkait dengan target bangunan yang harus dibangun itu kan tidak sama dengan kalau dimulai dulu dengan studi pelestarian, waduh panjang lebar kan lama, itu baru nggak ngejar dananya udah hangus. Dan yang jadi masalah itu ya masa jabatan politisinya kan pendek, jadi nggak mungkin ngikuti begitu panjang gitu ya. Prof, kalau Johar seperti apa Johar ini? Ini kelihatannya kok berubah itu? Kan ketika Johar itu kan direhabilitasi, rekonstruksi. Catatan ada perkuatan bangunan-bangunan, perkuatan strukturnya, ya itu itu adalah contoh bagus yang perlu diinformasikan di Indonesia. Itu terjadi, Mas Bambang mungkin belum tahu ya, di Palembang itu ada Pasar Sinde ya, yang karya dari asistennya Thomas Karsten, itu kan dirobohkan. Waktu itu saya ikut memperjuangkan dan saya bilang, sekarang Semarang aja akan merehabilitasi Johar, masuk ini yang Pasar Sinde dirobohkan. Itu terjadi itu di Indonesia. Nah, sekarang yang rawan itu adalah bangunan-bangunan yang statusnya nggak jelas. Jadi bangunan-bangunan kuno yang statusnya belum cagar budaya, belum sempat dicatatkan dalam registrasi nasional. Nah, itu yang rawan terhadap pembongkaran, Mas. Prof, kembali tadi ke yang Johar tadi, Prof. Itu contoh yang bagus seperti apa, Prof? Arsitektur Johar, bangunan Pasar Johar itu kan memiliki arsitektur yang tepat ya, artinya arsitektur tropis, yang dimana sirkulasi udaranya itu sudah cukup membuat orang yang ada di dalamnya segar, kemudian tidak silau dan seterusnya. Nah dulu sebelum terbakar itu kan sempat ditempel-tempeli dengan bangunan-bangunan tambahan, kios-kios itu. Nah begitu terbakar kan sekarang dikembalikan ke bentuk semula. Saya kira itu sesuatu kegiatan rekonstruksi yang hebat ya, yang harus menjadi contoh di Indonesia. Terlepas dari ada kekurangannya pasti kan, secara fisik kan pembangunan mesti ada kekurangannya. Saya kira nggak ada masalah. Problemnya sekarang kan bagaimana menyelamatkan Johar dari
banjir rob dadaan ya. Seperti kemarin itu kan banjir ya. Pasar Johar banjir, mana-mana banjir, ini yang jadi masalah utama di Kota Semarang. Nah, sekarang tentang banjir, itu kan katanya Semarang mengalami penurunan tanah setiap tahun. Apakah itu zaman Belanda dulu membangun itu tidak diketahui? Kan mungkin juga sudah tahu pada waktu itu kan? Kalau Semarang banjir itu Belanda udah tahu ya. Jadi contohnya misalkan di hotel di Biapuri. Hotel di Biapuri itu lantainya itu kan tidak terlalu tinggi jaraknya dengan permukaan tanah. Tapi lantainya dibuat miring. Jadi kalau terjadi banjir itu airnya langsung mengalir ke belakang. Jadi Belanda itu sudah siap sebetulnya. Kayaknya yang belum beres itu adalah penanganan banjir keseluruhan di Kota Semarang. Karena beberapa hari yang lalu itu di Facebook muncul ada foto banjir pada masa Hindia Belanda di Jalan Gajah Mada. Jadi artinya kan Semarang sudah mengalami banjir. Nah, kemudian ditanggulangi dengan banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur. Nah, sekarang banjir Kanal Barat sendiri dan banjir Kanal Timur sendiri banjirnya kan ya lucu kan. Berarti ada salah ini ya yang terjadi di Semarang gitu. Jadi kalau tadi kembali ke Johar tadi, itu nanti fungsinya bisa normal penuh seperti semula? Ya, kalau fungsi menurut saya bisa dua kemungkinan. Bisa kembali ke normal area perdagangan, tapi dengan catatan kan, kalau dulu sebelum terbakar kan jumlah pedagangnya melebihi batas. Nah, sekarang kan kalau harusnya kan semua pedagang yang ada di Pasar Johar itu kembali ke Pasar Johar. Kan menjadi kumuh lagi kan. Nah, tentunya harus ada pembatasan-pembatasan. Nah, itu saya kira yang merupakan PR sulit dari Pemkot itu. Bagaimana menempatkan pedagang-pedagang baru yang ada di Pasar Johar dengan cara berdagang sesuai dengan yang dikonsepkan semula, tetapi dengan modernisasi kan. Jadi contohnya misalkan di Pasar Johar itu dulu yang jualan itu kan duduk di lantai. Nah, kan kemudian berkembang yang berjualan duduk di kursi, yang membeli itu berdiri yang tingginya setinggi media jualnya itu kan. Jadi tentunya ada upaya-upaya untuk mengembalikan bagaimana Johar itu kembali ke semula, tapi dengan mengkaitkan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan masa sekarang. Itu akan menjadi baik. Dan tentunya itu menjadi satu rangkaian dengan Kota Lama. Jadinya misalnya dari Kota Lama, kemudian ke Johar, kemudian ke Kauman, kemudian ke Pecinan, balik lagi. Itu kan menjadi satu jalur wisata yang melingkar itu ya. Rob, ini kan penataan ruang di Kota Semarang ini kan kadang-kadang tidak memperhatikan aset kultural, aset budaya yang kita punya. Satu contoh misalnya Dugderan yang sejak lama itu menjadi identitas kota, tapi karena didesak-desak terus sekarang makin hilang sekarang. Hilang sih tidak ya, tapi pernah berubah-ubah tempat. Jadi dulunya kan hanya di depan Masjid Kauman, tetapi pindah ke Polder Tawang. Kemudian ada prosesi sekarang dari Kauman ke Masjid Agung Jateng. Karena itu Masjid Agung Jateng punya hubungan historis dengan Kauman karena Masjid Agung Jateng berdiri di atas tanah wakaf Ki Ageng Pandanaran. Jadi sebetulnya diperkaya ya menurut saya, diperkaya, tapi mungkin gaungnya itu kurang ya. Jadi mana menggaungkan kembali Dugderan itu menjadi suatu festival yang khas Semarang itu saya kira kok penting ya. Kalau tradisi itu kan tumbuh dari bawah, jadi kalau didekte seperti itu belum tentu mau, jadi misalnya diatur gitu. Nah, tapi kan demi perbaikan dan kualitasnya kan tentu harus diberi masukan, harus ada sering pertemuan dengan stakeholder dan seterusnya. Kalau enggak kan misalnya kan Dugderan jadinya PKL semua. Nah, kan yang diharapkan tidak seperti itu sebetulnya. Nah, ini contoh mudah. Kalau tidak ada semacam guidance, saya kira kok akan seperti itu juga. Nah, sekarang kesimpulannya Prof Toto ini, kalau Semarang ingin memanfaatkan peninggalan-peninggalan kuno
Itu Ya. salah satu yang menarik kan untuk jualan wisata, dan itu sekarang sudah dimulai. Itu Prof. Toto punya saran-saran apa? Di Singapura itu bangunan-bangunan kuno yang sudah terregister itu biasanya masing-masing melengkapi dirinya dengan data-data kesejarahan. Ada yang foto-fotonya ditempelkan di ruang-ruang yang bisa diakses oleh publik. Ada yang foto bangunan kunonya ditempelkan di pagar halaman depan sehingga orang kemudian tertarik masuk. Nah, itu yang menurut saya kok perlu ya. Artinya informasi tentang masing-masing bangunan itu semakin banyak, semakin menarik. Nah, yang ada sekarang kan di Kota Lama yang baru digali informasinya kan baru sekitar 200 sekian itu ya, yang mengenai bangunan itu. Nah, bangunan contoh mudah misalnya begini, bangunan yang ada di sebelah barat Gereja Belendo. Mungkin orang tidak begitu tertarik karena itu bangunan modern, tapi sebetulnya bangunan modern yang ada di sebelah barat Gereja Belendo itu contoh keberhasilan bagaimana merubah bangunan klasik lama yang sebelumnya klasik itu menjadi bangunan modern yang arsitekturnya bagus itu. Orang tidak pernah masuk ke dalamnya kan, Mas Bambang saya kira belum pernah masuk ke dalamnya. Ke dalamnya itu bangunan apa ya sebelah baratnya, depannya seberangnya rumah makan Cianjur itu, Oh, sebelah baratnya persis. iya, iya, iya. Itu kantor dagang ya kalau nggak salah. Iya, betul. Di situ kantor-kantor dagang itu. Ya itu sebelah baratnya tuh interiornya bagus sekali ya Mas. Interiornya bagus sekali, kemudian penyelesaian tropiknya bagus, dindingnya berlapis 2, jadi kalau orang di dalam bangunan itu tidak terpapar sinar matahari langsung, sirkulasi udaranya juga bagus. Saya kira ada contoh-contoh arsitektural yang bagus. Kemudian di depan Gereja Belendo itu ada kantor Jiwasraya. Itu kantor Jiwasraya itu juga menggunakan double dinding ya, dinding luar dan dinding dalam. Artinya orang yang ada di dinding di dalam ruangan yang terdalam itu tidak terpapar pengaruh pengaruh cahaya matahari dan panas matahari itu. Jadi banyak hal yang menurut saya perlu diinformasikan dan ini tidak cukup banyak diketahui termasuk oleh kalangan arsitek juga loh. Tidak semua tahu tentang hal itu. Itu kan sayang ya. Nah, ini menurut saya perlu diinformasikan ke publik dan itu menjadi daya tarik tambahan ketika orang berkunjung ke bangunan-bangunan itu. Ya, jadi berarti penawaran itu tidak sekedar apa arsitektur lingkungan, tetapi berarti harus ada sejarah gitu ya kira-kira Bu. Ya. Ada. Nah, tentunya kan si pemilik juga akan menggali kesejarahan sendiri. Kalau dia menampilkan dirinya kan pasti akan berusaha mencari sejarahnya gimana, dulu pernah dipakai untuk apa dan seterusnya. Kita juga nggak pernah tahu kan, misalnya origin di Gereja Belendo itu termasuk origin yang kuno di Indonesia kan nggak pernah tahu seperti itu. Kemudian lift yang ada di Jiwasraya termasuk lift pertama di Indonesia, nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu kan menjadi penting gitu. Jadi daya tarik wisata kan bisa bertambah dari kegiatan informasi seperti itu. Artinya kan ini berarti apa dinas pariwisata yang harus mengerjakan. Jadi Dinas pariwisata bekerja sama dengan Dikbud kalau saya. ya Dinas artinya pariwisata sendiri misalnya tahu dia ketika menggali sejarah menyerah ya angkat tangan kan. artinya ada tugas pemerintah kan itu. Iya betul. Harus ada kesinambungan Ya. ya antara Dikbud dan pariwisata. Ya, Prof, terakhir, kalau diperbandingkan potensi-potensi gedung kuno di Semarang ini dengan kota-kota lainnya seperti apa? Apakah termasuk yang sangat kaya gitu di kota Semarang ini atau bahkan yang banyak rusak atau seperti apa? Sebenarnya potensi gedung-gedung bersejarah di Kota Semarang khususnya di Kota Lama itu cukup banyak ya. Dan itu mengelompok kan. Mengelompok dalam jumlah banyak yang harusnya bisa terlestarikan dengan baik. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kegiatan wisata tentunya bisa saja startnya dari Kota Lama yang sudah dikenal baru kemudian bergerak ke kawasan di sekitarnya. Ini sudah pernah diusulkan lama ini sebenarnya potensi wisata jalan kaki itu kan. Problemnya kan misalnya dari Kota Lama ke Pasar Johar itu kan pencahayaan matahari bukan main panasnya. Tentunya orang membiasakan lagi memakai payung, tapi begitu masuk di Johar dia akan menembus ke Masjid Kauman lewat bawah, kemudian lewat lengkongnya Jalan Kauman dan seterusnya. Saya kira bisa satu rute yang menarik ya. Nah, ini yang kayaknya belum digarap oleh Dinas Pariwisata ya. Dinas Pariwisata baru melihatnya sepotong-sepotong. Ya.
Kota Lama sendiri, Pecinan sendiri, itu saya kira kok belum jalan menjadi satu kesatuan ya. Saya mendengar bahwa itu nanti akan ada satu kelengkapan gitu, kawasan-kawasan, ada kawasan Melayu, ada kawasan Arab, ada kawasan Cina, katanya nanti seperti itu anunya lokasi di sekitar itu. Ya, benar, karena dia termasuk di dalam bagian dari kawasan Kota Lama, Kota Semarang Lama, bukan Kota Lama Semarang, kawasan Kota Semarang Lama. Ya, jadi beda. Kota Lama Semarang berada di dalam kawasan Kota Semarang Lama. Nah, jadi menjadi satu kesatuan yang besar, lebih besar. Jadi kalau Semarang Lama itu termasuk candi apa itu Semarang Lama? Bukan, yang Semarang Lama dimaksud adalah embrionya. Jadi Pecinan, Kauman, Kampung Melayu, Kota Lama. Kota Lama kan kota Belanda ya, jadi itu. Nah, kalau yang lain saya kira, menurut saya itu bagian dari potensi-potensi yang harus dikembangkan juga. Jadi kayak di sekitar candi itu kan pengembangan Kota Semarang ke arah selatan. Ini tentunya sepanjang jalan itu juga banyak potensi arsitekturnya yang secara tidak sadar satu persatu mulai hilang. Ini saya perlu ada perhatiannya. Baik, Prof. Profesor Dr. Nicur Toto Rusmanto, Master Engineering, Guru Besar Arsitektur Fakultas Teknik Undip. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan membantu masyarakat maupun pemerintah Kota Semarang untuk merevitalisasi, syukur sampai pelestarian dan menjadikan destinasi wisata yang menarik. Sekali lagi terima kasih, Prof. Iya, Pak Timur. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.